Setelah berangkat dari part sebelumnya, akhirnya Senshi dan juga Bairan sampai kembali ke sekte Sanding. Di saat itu, para murid pun bergegas memberitahu Senshi bahwa tetua agung yang pergi ke sekte Dongmin sudah meninggoy. Di saat itu, pemimpin sekte juga datang. Dan akhirnya Senshi menjelaskan tentang yang terjadi di sekte Yuhua kepada pemimpin sekte. Tetapi tentu saja, dengan cerita yang sedikit dia tambahkan dan juga kurangkan, agar cerita tetap pada alurnya. Di saat itu, karena pencapaian yang dibuat oleh Senshi dan Bairan itu sangatlah besar, pemimpin sekte pun ingin memberikan mereka berdua sebuah hadiah. Akan tetapi Senshi tak terlalu dengan hadiah, dan hanya ingin masuk ke perpustakaan sekte saja. Bairan juga berkata kalau kiranya dia mendapatkan hadiah, dia berharap agar hadiah itu diberikan kepada Senshi, karena dia merasa Senshi yang lebih pantas. Setelah itu, Senshi pun bertanya tentang murid pribadi pemimpin sekte yang bernama Ning Yanyan. Di situ Senshi kaget, karena alur waktu cerita malah menjadi lebih cepat, dan seharusnya Ning Yanyan itu belum pulang kembali ke sekte. Karena pemimpin sekte berkata kalau Ning Yanyan itu sudah kembali beberapa hari yang lalu. Menurut cerita, Ning Yanyan ini adalah seorang yang akan menjadi pemimpin sekte selanjutnya setelah pemimpin sekte yang ini meninggoy. Dan juga dia adalah murid jenius yang dalam cerita masih mengembara sekarang, dan dia akan kembali pada saat masternya meninggoy. Diketahui Ning Yanyan juga akan banyak membantu Kier menurut cerita. Tapi sekarang dia malah sudah kembali, bahkan di saat Kier masih kecil. Jadi sekarang Senshi juga berniat untuk bergegas menemukan cara agar murid-muridnya dapat tumbuh lebih cepat lagi untuk mengejar sebuah kesempatan. Di saat itu, Senshi juga memberitahu pemimpin sekte kalau sekarang sekte Diking telah beraliansi dengan sekte Dongmin, dan sekte mereka telah beraliansi dengan sekte Yuhua. Jadi kemungkinan pertempuran besar akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi Senshi ingin agar para murid dan juga tetua sekte segera melakukan pelatihan militer. Menurut Senshi, ada bagusnya menggunakan rawa anggur mati sebagai tempat pelatihan para murid dan bahkan para petetua. Pemimpin sekte langsung setuju dengan hal yang dikatakan oleh Senshi. Jadi dia akan segera mengirimkan para tetua untuk menyelidiki rawa itu dulu. Dan juga karena ujian klan akan segera dimulai dan dimulainya itu minggu depan, dia meminta Senshi dan juga Bairan untuk beristirahat dulu. Keesokan harinya di puncak Erbai, Senshi pun mengumpulkan para murid dan berkata selama 7 hari ini, sebelum ujian sekte dimulai, dia akan memberikan pemahaman kepada para murid. Di saat itu, Senshi langsung bingung tentang apa pemahaman yang harus dia ajarkan kepada para murid-muridnya. Dan sesuatu yang membagongkan pun terjadi, karena hanya dengan berkata, bagusnya aku bilang apa ya? Para murid langsung naik tingkat dan memahami sesuatu. Aduh, ini pusing pala saya saking overpowernya si Senshi ini, cuma bicara saja bisa bikin orang tambah kuat. Sudahlah. Sementara para murid menyerap pemahaman itu, Senshi mencoba untuk mengumpulkan energi spiritual dari tanah ini untuk membantu para murid. Tapi hasilnya tambah membagongkan lagi, karena tanpa sengaja dia juga malah menyerap harmoni Tao ke dalam formasi yang dia ciptakan. Di saat itu, Senshi pun langsung bereksperimen dengan menggunakan bola api lemah sebagai dasarnya. Di saat itu, Senshi pun mencoba untuk menambahkan harmoni Tao ke dalam api lemah yang ada di tangannya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Setelah dia menambahkan banyak harmoni Tao di api kecil itu, api yang tadinya sama seperti api obor, sekarang malah jadi matahari kecil dengan kekuatan ledakan yang mampu menghancurkan gunung apabila tidak sengaja dijatuhkan. Dikarenakan Senshi bingung mau membuang ini kemana, dia pun berusaha mencari tempat untuk membuangnya. Tetapi sesampainya dia di ujung puncak Erbai untuk membuang matahari kecil itu, dia malah kepikiran kalau benda ini akan tetap menghancurkan seluruh puncak jika dia buang di sini. Jadi dia pun menambahkan sebuah mantra untuk membungkusnya. Tapi hal itu malah membuat matahari tadi menjadi tambah kuat lagi, dan wujudnya sekarang malah mirip bintang neutron. Bagi yang nggak tahu, cari aja di internet apa itu bintang neutron guys ya. Karena takut meledak, Senshi pun langsung mempresnya berkali-kali lipat sehingga menjadi seukuran lato-lato. Dan dengan ini kita akan menamakannya lato-lato bencana. Dikarenakan menyadari kekuatan dari harmoni Tao,
Senshi pun akhirnya menemukan mantra overpower baru lagi yang bisa dia gunakan. Jadi dia akan menekan kekuatannya dulu di ranah Golden Core, karena untuk sekarang itu cukup. Beberapa saat kemudian setelah Senshi kembali dari tempat tadi, dia pun melihat Mingtian yang saat itu akhirnya naik tingkat. Padahal sudah 2 tahun dia terjebak di tingkat yang sama. Jadi dia menangis dan lalu sangat berterima kasih kepada Senshi karena dia bisa menembus tembok itu setelah sekian lama. Senshi pun malu-malu karena dia tidak nyaman melihat punggung Mingtian. Apalagi kalau diintip sedikit dan dilihat dari bentuk badan, apalagi rasio pinggang dan pinggulnya, itu sangatlah mantap pol. Dan juga kalau dipikir-pikir, cuma Mingtian sendiri saja yang tidak pernah mendapatkan skin language maksudnya. Atau bisa kita bilang sentuhan langsung dari si Senshi. Di saat itu, Kier langsung menjadi cemburu. Jadi dia pun langsung main nyosor ke dekat Senshi. Dan di saat itu, bukan hanya mendapatkan skin language, tapi dia juga mendapatkan lato-lato bencana yang berguna agar Kier dapat menyerapnya. Karena akar roh Kier itu juga mempunyai akar roh api. Ya, mungkin karena kesenangan, dia pun langsung main nyosor tambah jauh lagi sama si Senshi. Dan ya, sudah tentu karena melihatnya, Dongyu tambah cemburu lagi. Yuling juga malah main nyosor lagi karena pengen ikutan katanya. Senshi pun menyarankan Yuling untuk mengontrol kekuatan spiritualnya lebih baik lagi, karena dia bisa saja menggunakannya terlalu kuat. Setelahnya, Dongyu juga membuat gerakan dan mengkode sesuatu yang bisa dibilang sus. Sementara itu, Bairan tiba-tiba datang dan membawa Wei Qin dengan niat untuk mendengarkan pembelajaran pribadi dari Senshi karena dia tahu. Tapi nampaknya dia datang di waktu yang salah, jadi dia berusaha untuk kembali saja deh. Scene pun berpindah di mading yang mengumumkan tentang hadiah ujian itu. Dan hadiah akan diberikan masing-masing dari juara 1, 2, 3, 5 besar, dan juga 10 besar. Tetapi terdapat hadiah yang lebih besar lagi dari semua itu, yaitu hadiah untuk menerima pengajaran pribadi oleh Master Senshi jikalau ada di antara para murid yang menemukan Raja Ikan Ular 100 tahun. Saat itu Ning Yanyan juga melihat pengumuman itu dan dia terlihat sangat tertarik. By the way, karena mulut saya biasanya agak belibet, jadi sekarang kita panggil si Ning Yanyan ini dengan sebutan Yang agar lebih imut dan juga terdengar lebih elegan. Setelahnya, Yan pun memberitahu masternya, yaitu pemimpin sekte, bahwa dia juga ingin ikut ujian itu, karena secara alami dia juga adalah bagian dari sekte. Tapi gurunya pun berkata kalau Yan itu sudah ada di ranah Golden Core, jadi sudah pasti dia yang akan menjadi juara 1 di situ. Dan di saat itu, Yan pun menjelaskan kalau ini sangat-sangatlah penting untuk kehidupannya. Jadi dia memohon agar bisa ikut. Ya, karena muridnya begitu memohon, pemimpin sekte pun langsung mengizinkannya secara terpaksa. Di saat itu, Yan langsung ingin mengatakan sesuatu. Tapi setelah memikirkannya beberapa saat, dia pun berkata kalau dia tak jadi untuk mengatakannya. Setelah keluar dari tempat itu, Yan pun kepikiran kalau dia masih belum mampu untuk mengatakan hal tersebut. Akan tetapi untuk sekarang, dia ingin membuat agar para murid-murid lain yakin bahwa dia tidak ingin mengejar juara 1. Singkat cerita, hari ujian pun datang, dan di saat itu para murid terpukau karena melihat kemunculan Yan di ujian ini. Tentu, bukan hanya penampilannya saja yang mengagumkan. Para murid juga sangat takjub dengan kultivasinya yang sudah mencapai ranah Golden Core. Dan mereka pun langsung lemas karena pastinya mereka tidak akan bisa mendapatkan juara 1 karena kehadiran Yang di ujian ini. Di saat itu, Senshi tentu mengenalinya. Karena menurut ceritanya, Yan ini mempunyai kepribadian tegas dan juga lugas. Kemunculan pertamanya juga ada pada saat Kier sudah besar. Dan di saat kemunculan pertamanya, dia berada di ranah Golden Core tingkat menengah. Jadi seharusnya, karena sekarang lebih cepat, dia pastinya berada di ranah Golden Core tingkat awal. Dan juga, salah satu alasan tokoh utama cerita ini atau Xiao Kier menjadi overpower adalah karena Yan selalu membantunya dan juga mengundang Kier ke reruntuhan iblis. Kemudian mereka pun saling mencintai di situ. Akan tetapi sekarang Kier masih kecil dan juga yang lebih penting lagi, dia sekarang adalah perempuan. Jadi begitulah.
Beberapa saat kemudian, Yan-er entah kenapa menuju ke arah Senshi. Setelah sampai, dia pun langsung memberikan Senshi sebuah penghormatan. Tentu saja, dikarenakan Yan-er itu adalah salah satu heroin tokoh utama, maka Senshi berniat untuk menjaga hubungan baik dengannya. Karena bisa saja Ki-er mempunyai hubungan baik dan membutuhkan bantuan Yan-er nanti. Akan tetapi, sepertinya sekarang bukannya hubungan baik, tetapi Ki-er dan Dong-yu malah mengarahkan permusuhan yang sangat begitulah besar, karena mereka kesal akan kemunculan saingan baru yang sangat unggul dalam segala hal seperti Yan-er. Tentu, mereka juga tidak senang karena Yan-er itu main datang-datang saja kepada master mereka. Terlebih, dia bukan murid dari Master Senshi dan juga bukan berasal dari puncak Erbai gitu loh. Jadi mereka tidak senang. Cerita pun berlanjut dan memperlihatkan Senshi yang bertemu dengan Yan-er. Dan ternyata Yan-er ini tergila-gila kepada pesona sikap dingin dan juga ketampanan dari Senshi yang terlalu tinggi. Karena memang pada awalnya desain karakter Senshi ini memang sudah sangat tinggi, apalagi di bagian statistis ketampanannya itu loh, jauh melebihi semuanya gitu. Di saat itu Ki-er merasa marah karena Yan-er mencoba mendekati masternya. Tapi di saat itu Senshi pun berkata pada Ki-er kalau Ki-er tidak boleh kasar dan juga kedepannya harus banyak belajar dari Yan-er. Dan ya, sudah pasti Ki-er pun menjadi marah karena mengira kalau masternya membela-bela Yan-er. Melihat hal itu, Yan-er tentu sadar kalau Ki-er tidak menyukainya. Jadi dia pun menjelaskan beberapa hal yang malah membuat murid-murid lain salah paham terhadap hubungannya dengan Senshi. Senshi pun malah bingung dengan apa yang berusaha dikatakan oleh Yan-er. Di situ karena menyadari situasi yang sudah menjadi parah, Yan-er pun berniat menjelaskannya. Akan tetapi, bukannya meringankan situasi, dia malah memperparah situasi dengan sebuah kata-kata yang lebih blak-blakan dari sebelumnya. Tentu saja, karena Ki-er tidak suka ada pengganggu di sini, dia pun berusaha menghalangi Yan-er. Dan entah kenapa, mereka berdua malah berakhir saling berniat untuk berkompetisi. Yaitu, siapa yang lebih cepat menangkap Raja Ikan Ular 100 tahun akan memenangkan taruhan. Dan jika Yan-er kalah, maka Yan-er harus memanggil masternya dengan sebutan master tanpa namanya. Sudah tentu, di situasi itu dia langsung menerimanya saja. Setelahnya, Yan-er pun berpamitan kepada Senshi. Dan di saat itu, Ki-er langsung minta maaf kepada masternya karena telah sembarangan bertindak tadi. Tapi, Senshi pun lagi-lagi berkata seperti membela Yan-er. Dan alhasil, Ki-er pun malah marah dengan Senshi akibat itu. Di saat itu juga, Dong-yu nampaknya marah kepada masternya. Dan hal itu membuat para murid lain khawatir. Tak berselang lama, ujian pun akhirnya dimulai di rawa yang dimaksudkan. Saat itu terlihatlah kelompok Dong-yu yang sedang menghadapi ikan ular rawa yang muncul di depan mereka. Tapi tentunya, jika cuma masalah kecil seperti itu, mereka akan dapat dengan mudah menghadapinya. Setelahnya, Ming Tian pun menyarankan kepada Ki-er untuk jangan terlalu cepat-cepat, karena sekarang merekalah yang ada di barisan terdepan. Dong-yu juga berkata kalau tidak perlu untuk terburu-buru, karena waktu ujiannya juga masih lama. Namun saat ini, semua orang tak menyadari kalau ternyata ada penyusup dari Sekte Diking yang ingin membantai para murid Sekte Shanding yang sedang melaksanakan ujian mereka. Beberapa waktu pun berlalu dan terlihatlah Yuling yang sangat kelaparan, sehingga dia mencari sesuatu untuk dimakan. Dan ternyata dia menemukan rumput roh untuk dia makan. Tapi untungnya itu dicegah oleh Ki-er. Dan setelahnya karena mencium sesuatu, Yuling pun segera pergi untuk mencarinya. Ternyata yang Yuling cium adalah bau dari rumput roh. Namun tidak sampai di situ saja. Yuling pun terus mengikuti bau rumput roh yang dia cium, dan itu menuju ke suatu tempat. Dan ternyata semua rumput roh itu ditanam langsung oleh Senshi sebagai petunjuk jalan agar murid-muridnya dapat menemukan ikan ular 100 tahun yang telah dia buat pingsan. Setelahnya dan tidak memakan waktu lama, Yuling pun mengumpulkan begitu banyak rumput roh, dan hal tersebut tentunya membuat Dong-yu dan juga Ki-er terlalu curiga kalau ini mungkin merupakan jebakan dari seseorang
yang berusaha untuk menyesatkan mereka. Jadi, mereka pun menolak dan langsung pergi dari situ. Tentu setelah melihatnya, Senshi menjadi jengkel karena usahanya untuk menuntun murid-muridnya menuju sebuah goa harta karun sudah gagal. Oh, ternyata ikan ular 100 tahun itu akan menjadi penuntun bagi para murid ke goa harta karun menurut cerita aslinya. Dan yang akan dituntun itu adalah Ki-er karena dia merupakan tokoh utama. Di sisi lain, Senshi pun menyadari kalau ada sebuah pertempuran yang terjadi di sebelah sana. Dan ternyata itu merupakan pertempuran antara Yan-er dan para pengacau dari sekte The King. Di saat itu memang benar kalau Yan-er dapat dengan baik menahan beberapa orang di ranah Golden Core tingkat menengah itu. Akan tetapi, kekuatannya juga pastilah terbatas. Jadi dia tentunya kelelahan menghadapi mereka. Apalagi, jalan untuk kaburnya juga sudah sepenuhnya dihalangi oleh para musuh. Dan hal tersebut pun dipahami secara penuh oleh Senshi yang sedang mengamati pertarungan itu. Saat itu, karena kemampuan Yan-er sangat tinggi, Senshi pun mengakui kalau Yan-er memanglah seorang jenius dan dia pantas untuk mendapatkan sebutan itu. Di samping semua itu, Senshi pun melihat ke seluruh area dengan Ki Sense miliknya. Dan dia tahu kalau para tetua dan murid-murid sekarang sedang dikepung. Bahkan, ada juga seorang tingkat Golden Core yang sedang menuju ke arah murid-muridnya. Kemudian, di saat itulah, Senshi sadar kalau kemungkinan ada pengkhianat di antara para tetua sektenya. Sementara itu, Yan-er sudah sangat tertekan oleh para musuh yang membuatnya harus melarikan diri. Akan tetapi, dengan tiba-tiba, dia pun tertarik ke dalam danau yang ada di rawa itu. Yan-er di sana tidak menyangka kalau dia akan disergap dan mokat di tempat seperti ini oleh orang dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Namun, ternyata itu adalah Senshi yang saat itu tengah menyelamatkannya. Sudah guys, menambah lagi guys ceweknya guys ya. Waduh, ini sudah tertambah lagi haremnya guys. Setelahnya, Senshi pun membawa Yan-er untuk segera keluar dari tempat ini. Di saat itu, Senshi juga menyuruh Yan-er untuk segera menghubungi pemimpin sekte yang merupakan gurunya dan memberitahu kalau dia sekarang sedang tidak dalam situasi yang membahayakan. Setelah selesai menghubungi pemimpin sekte, Yan-er pun hanya sibuk terkagum-kagum melihat Senshi yang sangat jantan. Ya, karena ketahuan ngintip, dia pun beralasan dan bertanya mengenai alasan Senshi menyuruhnya untuk menghubungi pemimpin sekte yang notabene-nya adalah masternya sendiri. Senshi pun menjelaskan kalau penyerangan ini sebenarnya ditunjukkan untuk pemimpin sekte, karena dengan menyekap Yan-er sebagai sandera, para musuh akan dapat mengancam pemimpin sekte untuk keluar. Tetapi, mengesampingkan semua itu, Senshi berniat untuk segera melihat murid-muridnya, agar mereka tidak dalam situasi yang berbahaya. Pada waktu yang bersamaan dengan itu, para murid pun sudah berhadapan dengan orang jahat itu. Dan dari sini, supaya tidak susah, kita akan menyebut orang jahat itu sebagai Burhan. Burhan nampak sangat ingin sekali menghabisi para murid, entah karena dendam apa. Jadi dia pun langsung menyerang mereka. Akan tetapi, Burhan tak menyadari karena di antara para murid terdapat seorang tanker ahli, yaitu Ming Tian. Dan karena Burhan melihatnya, Burhan malah tambah marah lagi dan semakin bertekad untuk mencuri pusaka-pusaka milik para murid. Dan bahkan dia juga menginginkan tubuh mereka. Anjir, gila ya Burhan ya guys ya. Jangan ditiru guys pokoknya si Burhan ini ya. Mendengar hal itu, Ki-er pun langsung mengeluarkan teknik ancaman dan langsung berkata kalau Burhan tidak akan selamat. Dan dia memberikan Burhan sebuah kesempatan untuk lari sampai masternya datang. Kalau tidak, Burhan akan langsung tamat. Burhan saat itu tanpa takut langsung menghina Master Senshi dan bahkan berlagak-lagak kuat dia. Mendengar hal itu, Senshi tentu menjadi sedikit tersinggung dan akhirnya hanya dengan nafasnya saja dia mampu membuat Burhan langsung terkena segel pengikatnya yang sangat-sangat kuat. Dan akhirnya dia pun jatuh. Ya, karena melihatnya, para murid pun menyadari kesempatan ini dan langsung maju untuk menyerang Burhan. Para murid langsung saja melakukan team up dan menyerang Burhan dengan membabi buta. Pokoknya pertarungan di sini terjadi dengan sangat cepat dan itu membuat Burhan terluka parah. Dan di saat terakhirnya, Burhan pun akhirnya mokat
oleh pedang yang menusuknya. Yang ternyata pedang itu berasal dari Senshi. Setelah melihatnya, para murid pun langsung mendekat kepada Senshi. Di saat yang sama, Ki-Er pun curiga kenapa bisa Yan-Er muncul bersama dengan masternya. Di situ Yan-Er pun langsung sedikit menjauh dari Senshi, lalu mengatakan sesuatu yang membuat semua orang di situ langsung salah paham. Dan tentu saja, para murid-murid Senshi langsung salah paham karena perkataan dari Yan-Er yang selalu membuat orang salah paham. Di saat itu, karena ini salah paham, Senshi pun menjelaskan semuanya kepada mereka. Dan hal itu pun membuat mereka sedikit tenang karena sudah mengetahui kebenarannya. Akan tetapi, Yan-Er malah semakin memperparah situasi yang sudah mereda dengan kata-katanya yang lebih membuat mereka semakin salah paham. Tapi untungnya, Yoling pun memecah suasana yang tegang itu dan membuat Senshi dapat mengalihkan pembicaraan tadi sehingga semua orang mengesampingkan hal tersebut. Setelahnya, Senshi pun menyuruh mereka untuk tetap tenang karena sergapan ini tidak akan membahayakan mereka karena ada master mereka di sini. Tapi Senshi juga khawatir karena alur cerita malah semakin melenceng dari jalurnya. Dan sementara memikirkan itu, Yan-Er pun memanggil Senshi, kemudian berkata kalau sepertinya dia menemukan ikan ular 100 tahun yang Senshi maksudkan. Ya, karena itu memang ular yang dimaksud. Yan-Er pun berkata kalau ini merupakan kemenangan miliknya. Akan tetapi, Ki-Er malah dengan curangnya segera pergi ke arah ular itu dan menangkap ekornya. Dia juga berkata kalau menurut aturan, seseorang harus menangkap ular itu bukan hanya dengan melihatnya. Jadi menurut aturan, Ki-Er lah yang menang. Namun dengan tiba-tiba, ular itu pun tiba-tiba sadar dan langsung membawa Ki-Er ke dalam air bersama dengannya. Sudah pasti, semua orang di situ menjadi sangat takut kalau Ki-Er sampai terluka. Tetapi, Senshi pun meminta mereka untuk tetap tenang dan calm down, dikarenakan Ki-Er itu kuat. Dan dia juga akan mengirimkan pedangnya untuk membantu Ki-Er agar tidak terjadi sesuatu yang buruk nanti. Di saat yang sama, Senshi pun senang karena akhirnya alur cerita sudah kembali ke jalur yang seharusnya. Yeay! Dan dengan begitu, Ki-Er akan membuka goa harta karun milik seorang kultivator kuno. Sementara mereka menunggu di tempat itu, dengan tiba-tiba sebuah cahaya pun terpancar dari situ. Dan itu sudah bisa dipastikan kalau Ki-Er berhasil membuka goa tersebut. Di sisi lain, setelah Ki-Er membuka goa itu, dia pun diserang oleh ular itu. Dan hal tersebut menyebabkan Ki-Er harus bertarung habis-habisan dengan ular tersebut. Ki-Er sudah berusaha keras untuk melawan ular itu. Akan tetapi, perbedaan kekuatan mereka terlalu signifikan atau terlalu besar. Namun, di saat-saat yang krisis itu, dengan tiba-tiba, pedang Senshi pun langsung menghabisi ular tersebut dengan sekali gerakan. Dan setelah mengetahuinya, Ki-Er pun senang karena telah bertahan sejauh ini. Sehabis itu, terlihatlah Senshi dan juga para murid yang sudah masuk ke dalam goa harta tersebut. Senshi saat itu berkata, kalau seharusnya, menurut cerita, Ki-Er akan menyerap sebuah roh bumi yang akan membantu kultivasi miliknya. Dan dengan itu, Ki-Er akan bisa meningkatkan kultivasinya lebih jauh dan akhirnya bisa meng-carry dia. Sementara kemunculan roh bumi, Yoling pun dengan polosnya bertanya tentang hal itu. Senshi langsung menjelaskan kalau para roh bumi ini diciptakan oleh para kultivator kuno dari energi spiritual bawaan bumi. Dan mereka sangat menyukai seseorang yang mempunyai tingkat kecocokan tinggi dengan mereka. Tentu, sementara menjelaskan dan mendengarkan kata-kata Yoling, Senshi menjadi sangat kaget dikarenakan banyak sekali roh yang mendekat ke arahnya. Anjir, lihatlah, ini nggak cuma populer di antara manusia, ini orang ini malah populer juga di antara para roh. Jadi memang bikin iri banget nih orang coy, sumpah lah. Jadi ngegas kan aku. Tapi di saat yang sama, Senshi langsung mendeteksi bahaya yang sedang menimpa Ki-Er. Tentu, karena itu Senshi pun langsung bergegas pergi ke arah Ki-Er. Dan kemudian, Senshi pun mengimprovisasi alur cerita dan memaksa salah satu roh bumi untuk masuk ke dalam Ki-Er. Dan akhirnya, dengan begitu Ki-Er pun dapat segera tertolong. Senshi juga saat itu memberitahu para murid kalau Ki-Er baik-baik saja sekarang.
Akan tetapi, para murid pun sangat kaget karena ada sesuatu yang mendekat ke arah master mereka. Dan itu ternyata merupakan roh yang sangat besar dan langsung datang berkata kalau dia menginginkan Senshi. nih, lihat nih orang nih. Ternyata nggak cuma yang kecil doang, yang besar pun direbut sama dia. Udahlah cok, nyerah gua cok. Di saat itu, Dongyu pun merasa kesal karena ada makhluk aneh yang mencoba untuk merebut masternya. Jadi dia bersiap untuk menyerang makhluk itu. Akan tetapi, Senshi langsung menghalanginya karena roh ini merupakan sebuah roh yang bagus untuk dimasukkan ke dalam senjata. Tentu, Dongyu tetap percaya, tapi Senshi pun langsung menyogok Dongyu. Dengan sesampai di rumah, dia akan memberikan the most fantastic slap you have ever had, Dongyu. By the way, yang nggak ngerti dengan omongan saya silahkan baca tuh saja sendiri coy ya. Malah saya ngejelasin. Jelas di saat itu Dongyu kaget dan langsung terkena serangan kritikal hanya dengan kata-kata Senshi saja. Di sisi lain, Senshi pun mulai berpikir kalau ada bagusnya dia mengambil roh ini untuk melakukan sesuatu. Melakukan apa yo? Sus banget kamu. Saat itu dikarenakan memiliki kecocokan dengan senjatanya, Senshi pun memberikan senjata itu kepada roh itu dan kemudian melakukan pengikatan roh dengan senjatanya yang adalah pedang telaga biru. Dan kemudian muncullah sesosok dewi yang sangat cantik yang merupakan jelmaan dari pedang telaga biru milik Senshi. Dahlah. Sudah pasti setelah melihat roh tadi berubah menjadi seorang cewek secantik dewi, mereka menjadi sangat shock, sama seperti saya yang hampir pingsan tadi. Apalagi setnya mirip seperti Ming Tian. Anda tak mengerti kan yang saya maksud loh. Set itu loh, aset. Di situ mereka masih saja berdiam diri. Jadi Senshi pun meminta mereka untuk mencari seluruh harta karun di goa ini daripada cuma berdiam-diam saja. Dan singkat cerita, beberapa saat kemudian Senshi dan para muridnya pun keluar dari goa itu. Sementara dia berjalan, sepertinya Kier sudah mulai siuman di situ. Dan sesaat dia siuman, dia pun langsung manja-manjaan dengan masternya. Tapi tak hanya itu, Kier juga beralasan kalau dia ingin tidur di kamar masternya karena dia takut katanya. Jelas, Senshi pun sadar kalau Kier mencoba memanfaatkan situasinya sekarang ini. Seperti, itu peribahasa itu ada udang di balik batu. Bukan. Nggak tau lah, pokoknya macam begitu sih. Sumpah apa, sok tau bet gue cok. Di saat yang sama, Yan-er pun mengakui kalau dia telah kalah dalam taruhan mereka. Dan dia juga meminta maaf karena sudah membuat Kier dalam bahaya. Jadi sebagai kompensasinya, Kier bisa meminta bantuan Yan-er kapanpun itu. Ya, di situasi itu, memang benar Kier sudah memaafkan Yan-er. Akan tetapi, dia masih mengungkit soal taruhan itu. Jelas, Yan-er langsung ngeblank di saat itu, dan dia pun melihat lagi ke arah Senshi. Di saat itu Yan-er berusaha keras untuk mengatakannya, dan pada akhirnya dia pun mengatakannya. Kemudian langsung pergi dari sana secepat mungkin. Dan tentunya hal itu sudah direncanakan oleh si Kier untuk mempermalukan si Yan-er. Biar memang otaknya ini guys ya, licik banget. Setelah itu, Senshi pun memerintahkan murid-muridnya untuk menggunakan harta karun yang mereka dapat untuk mengembangkan kultivasi mereka lagi. Oh ya guys, sebelum lanjut, bagi yang ingin menyawer Wibu Nation Soul ini dan gimana ya, dan agar saya bisa terbantu loh membeli kopi kapal air dan juga bisa mencapai ranah dewa secepatnya, kalian bisa memberikan saya super thanks guys ya. Dan kalau misalnya ada yang bertanya, "Bang, gimana Bang cara memberi Anda super thanks maksudnya Bang?" Nah, di sini kalian tinggal buka pencarian, terus cari channel saya. Yang ini aja deh. Walah, cok. Sabar. Guys, lama guys. Nah, itu dia. Nah, buka channel saya nih. Nah, pilih video manapun. Misalnya yang ini nih. Jangan dilangkah iklannya. Nah, terus tindis titik 3 ini. Nah, terus ini nih, yang ininya itu loh. Kalian tekan yang itu. Nah, di sini kalian bisa pilih jumlah berapapun yang kalian mau, guys ya. Bisa juga 5, janganlah. Seikhlasnya.
Terus kalian juga bisa tulis di sini pesan apapun terserah kalian. Misalnya gini nih. Nah, misalnya gitu loh. Salah. Nah, terus kalian beli dan kirim guys ya. Dan itu akan terkirim guys begitu. Singkat cerita, setengah tahun pun berlalu secepat kilat. Dan kemudian terlihatlah situasi di Istana Muling yang saat itu sudah bersalju. Dan ini menandakan kalau kita akan ketemu dengan Yuting dan mamanya lagi guys. Saat itu terlihatlah Yuting yang sudah berkembang banyak sekali, bahkan tambah cantik lagi. Saat itu Yuting pun memperlihatkan peningkatannya ini kepada Pak Tua Bai dan juga seorang nona cantik yang ada di tempat itu. Tentu Pak Tua Bai sangat takjub karena dia tidak mengira Yuting bisa dengan cepat menyelesaikan ranah pembangunan fondasi. Di sisi lain, nona cantik ini sangat bingung dengan alasan Senshi melatih seseorang dengan akar roh kosong seperti Yuting. Lah, ini orang siapa ya? Kok dia tahu sama Senshi ini? Udahlah. Di saat itu, nona cantik itu pun memberi selamat kepada Yuting karena telah mencapai banyak sekali kemajuan hanya dalam waktu singkat. Dan di saat itu, Yuting pun menyebutkan kalau ternyata nona cantik ini merupakan kodok Xiaobai yang dibawa Senshi di part kemarin itu loh. Kodok kecil itu. Anjir, kok bisa jadi cantik bet begini? Waduh, waifu baru kah? Oh ya, hampir lupa guys. By the way, karena kodok Xiaobai sudah menjadi imut, kita akan panggil dia Xiaobai supaya ada manis-manisnya gitu, seperti. Di saat itu mereka nampaknya sedang membicarakan kekuatan Senshi yang sangat tidak masuk akal itu. Di sini Xiaobai imut kemudian memberitahu Yuting bahwa dia tak akan bisa menggunakan mantra-mantra apapun, walaupun dia sudah berada di ranah kultivasi yang tinggi. Tapi Xiaobai imut berkata pada Yuting kalau ada jalan lain, yaitu berkultivasi gandai dengan masternya, sehingga dia dapat menghancurkan akar roh kosong miliknya, dan dia pun akan mampu menjadi lebih kuat lagi. Tentu, Yuting menjadi sangat malu karena mendengarnya, dan kemudian bergegas untuk pergi dari hadapan Xiaobai imut. Xiaobai imut berkata kalau dia akan menyarankan Senshi untuk melakukannya dengan Yuting nanti, apabila mereka bertemu dalam waktu dekat ini. By the way, nggak ada yang boleh menyentuh Xiaobai imut gue, karena dia punya aku. Awas aja kalian yang berani-beraninya menyentuhnya. Setelahnya, terlihatlah Yuting yang sedang memikirkan kata-kata Xiaobai mengenai saran untuk kultivasi ganda dengan masternya. Tentu, Yuting sangat malu, apalagi saat itu dia pun membayangkan, dan pada akhirnya Yuting pun malah semakin menjadi-jadi dan teriak-teriak di kamar pada hari itu.